Halo, selamat datang di lahan gabut. Halo semuanya, selamat datang di lahan gabut dan balik lagi di channel Dera Firmansyah, tentunya dengan gue sendiri Dera Firmansyah, di mana konten ini nantinya akan ada satu orang pencerita yang dimana gue bakal ngedengerin ceritanya secara langsung dari orangnya. Dan anyway, buat lo yang baru join, ya selamat datang di lahan gabut. Dan mungkin buat lo yang udah subscribe channel ini sedari dulu, dan kalau agak-agak kaget gitu, kok sekarang video atau podcast teman tidur itu udah nggak ada lagi episode lanjutannya. Ya benar banget, karena sekarang podcast teman tidur itu, bukan sekarang sih, dari tahun 2020, podcast teman tidur itu udah eksklusif di Spotify. Jadi lo bisa dengerin episode-episode lanjutannya yang dari YouTube itu ada di Spotify. Di Spotify itu sekarang teman tidur udah 200 episode. Jadi mungkin lo bisa dengerin langsung ke sana, dan itu masih gratis. Oke, jadi ini adalah konten lahan gabut yang dimana ya akan ada satu pencerita dan gue akan mendengarkan ceritanya secara langsung. Anyway, sorry banget kalau misalkan rambut gue agak klimis. Sebenarnya ini bukan keringat. Tadi tuh gue baru main badminton dan gue baru beres mandi. Ini juga udah lumayan malam sih, jam 12-an. Dan tadi juga gue udah bilang minta maaf sama orang yang mau cerita. Sorry banget, gue agak maleman teleponnya karena tadi seru banget main badmintonnya. Karena gue udah lama banget nggak olahraga. Dan buat lo juga yang udah jarang banget olahraga, gue saranin lo harus tetap berolahraga. Karena kesehatan itu investasi jangka panjang. Wih, gila. Oke, jadi biar nggak terlalu lama, gue nanti akan telepon nih sebentar lagi. Cuma mungkin sebelum gue telepon orangnya, ini namanya gue samarin jadi Tias. Dan Tias ini dia waktu itu ngejawab Q&A di Instastory gue. Kayak gue kan selalu bikin kayak Q&A gitu. Ada yang mau cerita nggak untuk di lahan gabut gitu. Dan buat lo yang mau cerita itu bisa langsung tulis aja judul ceritanya di Q&A ini gitu. Dan Tias itu dia nulisinnya jangan jadi obat untuk orang yang gak mau sembuh. Wah, itu judulnya aja kayak wow, gokil. Gue pengen denger sih ceritanya kayak gimana. Dan meskipun tadi udah cerita sedikit kayak intinya apa sih keresahannya, harusnya ini menarik ya buat lo. Dan ini kayak sudut pandangnya yang biasanya orang eh apa ya? Orang disakitin, mungkin ini bisa jadi orang yang menyakitin. Mungkin ya, tapi gue juga nggak tahu lengkapnya kayak gimana. Dan biar lebih enak, mungkin kita bisa langsung telepon orangnya aja. Halo, selamat malam Tias. Halo, selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Dera Firmansyah, saya dari Lahan Gabut, dan malam hari ini saya ingin mendengarkan cerita Anda. Lebay banget ya. Oke Tias, Oke. masih aman ya? Sorry banget nih gue jadi ngebangunin. Gue jadi ngebangunin lo lagi. Sorry banget ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi juga gue udah sempet cerita sedikit kayak lo tuh waktu itu ngejawab Q&A gue dengan kalimatnya itu jangan jadi obat untuk orang yang gak mau sembuh. Bener gak sih? Iya, benar. Nah, mungkin biar lebih enak, gue pengen dengar ceritanya dari lo langsung dan gue persilahkan untuk lo bercerita. Oke. Jadi, mulai dari awal ya. Ya, bebas. Jadi aku tuh baru 2 bulan putus sama mantan aku kan. Baru 2 Nah, bulan putus gara-garanya sama itu, mantan lo. mm-mm. Oke. Gara-garanya itu salah aku sih. Salah lo. Jadi, mm-mm. Kenapa tuh? Nanti adalah. Oh, oke oke. Ya udah, cerita awalnya dulu ya, awalnya dulu. Oke oke. Jadi aku kenal dia itu dari Instagram kan. Nah, ternyata Oke. dia itu temennya temen aku. Oh, dia itu masih temennya temen lo. Terus abis itu sering jalan, sering chatan, dan sering cerita-cerita. Sampai akhirnya jadian. Oke. Tapi dia tuh orangnya kayak gimana ya? Cuek gitu loh, Kak. Dia Tipe-tipe orang yang cuek gitu. oke. Yang jarang ngabarin gitu. Hmm. Tapi makin kesini tuh, makin lama dia makin cuek banget gitu loh sama aku. Dan Oh. akunya juga makin lama makin minta
dikabarin terus dikit-dikit ngambek lah, dikit-dikit nyari masalah gitu. Dan itu Oke. tuh berulang sampai jadinya kita tuh bertengkar terus gara-gara itu. Nah, sebenarnya tuh di sini aku juga ada gangguan kepribadian ya, yang itu ganggu masalah ini juga sih, masalah percintaan itu. Oke. Tapi dia juga tahu masalah ini gitu, dan dia juga nerima dan support sih pada awalnya. Pada awalnya. Mm-mm. Sorry, hubungan lo berapa lama sama pasangan lo ini? Cuma sekitar 6 bulan. 6 bulan. Mm-mm. Oke. Terus? Terus jadinya itu aku itu kayak ketergantungan itu loh sama dia. Apa? Soalnya Ketergantungan. ketergantungan gitu. Oh, oke. Mm-mm. Kayak kalau nggak ada dia tuh kayak ngerasa nggak baik-baik aja gitu loh. Ngerasa nggak Nah, baik-baik aja. mm-mm. Kalau nggak ada dia, jadi Oke. kayak gimana ya? Maunya minta ditemenin terus gitu loh. Terus Lunya. aku juga sering, terus aku Oke. juga sering nyari perhatian ke dia gitu. Soalnya dia tuh bisa wujudin yang aku mau. Kayak aku mau ditemenin, dia ada gitu. Oke. Tapi pada waktu saat dia nggak bisa wujudin itu, atau mungkin dia waktu sibuk gitu, akunya kayak nggak terima gitu, kayak kecewa gitu. Padahal harusnya tuh aku ngertiin dia lagi sibuk gitu loh. Oke. Nah dia tuh sabar banget sih ngadepin aku, yang selalu minta diperhatiin lah, di apa, musyawarah lah pokoknya. Iya, iya, iya. Dia Terus bisa dibilang pada sabar banget lah sampai ya. sabar banget. Oke. Terus pada suatu hari itu ada satu kejadian yang benar-benar drama banget waktu itu, dimana kita debat gara-gara apa ya? Kayaknya masalah jarang ngabarin gitu loh. Masalah jarang Terus sama ngabarin. aku, soalnya dia tuh jarang banget nih ngabarin. Oke. Terus sama waktu itu aku emosinya lagi nggak stabil, sampai nggak bisa kekontrol kan, dan ujung-ujungnya aku yang nangis, dia yang ngalah. Tapi masalahnya tetap nggak selesai tuh. Lo nangis, dia Tetap yang ngalah, tapi masalahnya belum selesai. masalahnya belum selesai. Oke, oke. Sampai kayak kita tuh renggang selama 1 mingguan gitu loh. Setelah kejadian itu. Mm-mm. Terus setelah kejadian itu, besoknya itu aku disaranin dia ke psikiater gitu. Soalnya udah nggak kekontrol lagi gitu loh. Oke. Habis itu aku diantar ke psikiater di salah satu rumah sakit di sini. Hmm. Dia juga sih yang ngeberaniin aku buat ke psikiater. Soalnya psikolog aku nggak bisa ngatasin karena emang butuh obat gitu loh kak. Oh. Iya, iya, iya. Dia tuh support banget dan bisa nerima keadaan aku. Dia tuh baik banget ya. Cuman karena sifatnya cuek, ya jadinya aku tetap ngerasa kurang diperhatiin gitu sama dia. Sifatnya jelek. Enggak, sifatnya cuek. Sorry. Ya Allah. Sorry. Iya, iya, iya. Gitu. Dia juga bilang sih mau nemenin aku sampai pulih gitu. Tapi gara-gara dia selalu baik ke aku jadinya tambah bergantung ke dia gitu loh. Kalau aku Hmm. nggak diturutin, ngancamnya pakai itu gitu. Ngancemnya pakai. Jadinya kayak ngancamnya pakai ya kayak ini aku sakit ini loh gitu. Kamu harus tahu gitu loh. Oh, itu jadi Jadinya kayak kayak senjata lo ya untuk kayak. betul betul betul. Oke, I see. Jadinya kayak toxic gitu kan. Iya, iya. Sampai pada beberapa hari setelah dari psikiater itu, kita kan masih renggang ya. Mm-mm. Dia lagi capek kerja, dan kita masih gak baik-baik aja kan waktu itu. Dan aku lagi gak mood gitu. Mm. Aku ngerasanya dia tuh hari itu nyebelin banget gitu, cuek banget. Sampai dia sempet sih main ke rumah aku, sampai dia bilang ini, kalau kamu cemberut gitu, aku pulang aja lah gitu. Terus aku Nah. bilang ya udah pulang aja gitu. Dan akhirnya dia pulang beneran dong. Nah, gara-gara itu emosiku tuh udah muncak banget kan. Terus ada kejadian kayak gitu, di situ um, aku langsung ambil kunci motor, aku nyari dia di jalan sambil nangis, tapi nggak ketemu. Terus tiba-tiba dia chat aku, nanya lagi di mana gitu.
Soalnya dia tuh tahu kalau aku lagi ke kampus tuh suka nekat gitu. Terus dia telepon aku, kamu lagi di mana? Udah berhenti, aku nyusul ke sana ya. Terus aku berhenti di pinggir jalan, nunggu dia jemput, terus aku diantar pulang. Nah, Hmm. waktu sampai rumah aku ya, dia marah-marah gitu. Soalnya kayaknya karena dia udah capek gitu ya, sampai dia nangis ke aku dan bilang yang sampai sekarang tuh aku inget banget dia bilang apa gitu. Apa tuh? Kamu kenapa sih kayak gini terus? Sampai kapan gitu kamu kayak gini? Aku mau pulang karena aku tuh ada masalah gitu di rumah, tapi aku tetap ngeberatin kamu loh, dia bilang gitu. Karena aku juga gak mau dan gak tega ninggal kamu yang gak stabil, dia bilang gitu. Terus ada lagi, dia bilang, kamu tuh selalu bergantung sama aku, kamu selalu nuntut aku buat perhatian ke aku, eh, aku kamu selalu nuntut buat aku perhatian ke kamu, tapi kamu sendiri gak pernah lakuin untuk aku gitu. Dia bilang, Hmm. aku tuh capek sama kamu, dia bilang. Oke. Nah, abis dia bilang itu, dia kan sambil nangis kan. Di Hmm. situ tuh aku kayak paham banget sih betapa capeknya dia yang berusaha ada buat aku, tapi aku malah kayak gitu gitu. Hmm. Dan hari itu juga aku putus ya sama dia, dia yang mutusin aku. Oh, dia yang mutusin lo. Kayaknya karena dia udah capek banget ya, dan aku lihat dia benar-benar kayak nyerah banget itu loh Kak sama aku. Oke. Sampai aku kayak mikir, kenapa jadi kayak gini gitu. Aku merasa bersalah banget sih. Padahal dia yang support aku sama ini. Kenapa aku malah kayak gini? Bukannya termotivasi buat sembuh. Padahal dia juga kan yang ngebantu aku Hmm. buat play gitu. Dia yang nemenin gitu. Tapi malah aku manfaatin kondisiku yang kayak gitu buat caper ke dia gitu. Dan padahal dia tuh gak ngurusin aku doang gitu loh. Hmm. Jadi istilahnya tuh dia kayak mau jadi obat buat aku, orang yang gak mau sembuh. Dan jadinya kayak gini. Kenapa aku kayak merasa bersalah banget sih, dan gara-gara itu juga aku gak berani pacaran lagi, bukan karena takut disakiti ya, tapi karena takut menyakiti. Ya udahlah, Oh. aku biarin Hmm. biarin aku bisa love self dulu sebelum love sama orang lain, karena itu kayaknya lebih penting sih, Iya, iya, iya. kayak gitu. Setuju, setuju. Oke. Dan itu kejadiannya berapa bulan yang lalu? Itu kayaknya Juli awal. Oh, Juli awal. Juli, Agustus, September, hmm. Oktober. 3 bulan yang lalu ya? 3 bulan yang lalu. Oke. Dan sampai sekarang lo lost contact sama dia? um, Masih cetan dikit-dikit sih, cuman sekarang dia kayaknya udah ada yang baru, jadi ya udah. Oh gitu, dia udah ada yang baru. Lo taunya dari mana? Sosial medianya? Dari sosial medianya, tapi katanya temennya sih masih temenan gitu sih. Oh, masih deket-deket kali ya maksudnya? Masih dekat-dekat, betul betul. Oh, ya, 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 ya. Oke, gue pengen nanya juga dong. Awalnya tuh emang dia cuek sama lo atau emang ketika jadian aja dia cuek? hmm, Awalnya sih lumayan cuek ya, terus A- makin a- kesini makin cuek. Awalnya lumayan cuek, tapi makin kesini makin Mm-mm. cuek gitu. Tapi dia tuh kalau diajak curhat itu nyambung banget, dia bisa kayak ngasih masukan yang baik, yang benar-benar aku bisa bikin aku kayak, oh gini ya ternyata gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Soalnya dia tuh orangnya realistis banget tuh. Realistis ya. Hmm. Contoh dia realistis yang lo maksud kayak gimana? Maksudnya nggak mau eh drama-drama gitu. nggak mau drama-drama, betul. Oh, tapi lu menyadari kalau misalkan kemarin itu kayaknya gue salah deh. Ya sadar banget. Oke, makanya. Tapi setelah ada Hmm, kejadian itu sih, hmm. setelah kejadian itu sadar gitu. Oh, Tapi sebelumnya pas lu nggak waktu nyadar. emosi, sebelumnya aku nggak nyadar yang waktu dia bilang apa namanya, kamu nuntut aku buat perhatian ke kamu tapi kamu nggak pernah kasih itu ke aku. Nah itu aku nggak sadar sama sekali sih, ternyata aku banyak nuntutnya juga ya gitu. Kalau dipikir-pikir lagi Dan dan aku lu baru sadar pada dan saat itu aku ya. benar, dan aku nggak pernah kasih yang aku mau.
gitu loh. Maksudnya Yang aku dia mau mau. dapat dari dia, betul betul. Oh, oke. Iya, 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 iya. Sampai akhirnya lo jarang lo kayak eh nggak tahu ya. Gua kebanyakan dengerin cerita yang dimana orang itu adalah orang yang disakitin biasanya. Tapi ini lo bercerita, lo menyadari kalau misalkan perbuatan lo di masa lalu itu ya kayak kayaknya kurang tepat gitu sama pasangan lo sampai akhirnya dia meninggalkan lo gitu, pergi. Mm. Eh, Soalnya dari situ aku banyak belajar juga sih dari dia. iya, iya, iya. Dan itu udah 3 bulan. Sekarang lo deket-deket sama orang atau gimana gitu? Ah, enggak sih, Enggak. Tapi setelah kejadian itu enggak. emosi lo mulai stabil. Ah, lumayan lumayan stabil. Lumayan stabil. Hmm. Karena mungkin ada peran dari masalah yang kemarin juga ya. Kayak itu turning Iya point lo benar kayak benar. wah kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini terus. Gue takut malah Benar. nyakitin banyak orang gitu ya. Iya benar benar banget. Oh, oke. Iya, 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 iya. Tias, sebelum gue mengakhiri telepon ini, karena Hmm. dibatasi oleh waktu ya. Tapi ada yang pengen lo sampein lagi nggak? Ada yang mau lo Eh, ceritain gitu? Atau ceritanya udah udah nggak ada selesai? sih, Oh, oke. udah selesai. Tapi mungkin ada yang pengen lo sampein buat orang yang lo maksud mungkin meskipun kita nggak ada yang tahu ya karena nama lo juga disamarin juga. Tapi mungkin ya dia denger atau ya who knows gitu. Biar biar perasaan lo lebih lega aja. Oke, ada sih. Apa tuh? Buat kamu ya, pasti kamu tahu eh, cerita ini sih. Kalau kamu dengar ini, aku benar-benar minta maaf sih sama kamu kalau selama sama kamu aku ngerepotin banget. Dan kayaknya sekarang udah ada yang baru ya, jadi semoga dia lebih baik dari aku dan makasih banget karena kamulah aku bisa jadi sekuat ini sekarang karena aku terapin apa yang kamu bilang, kayak jangan berharap lebih sama manusia, harus bisa menerima kenyataan dan lebih bersabar. Makasih banget. Udah sih kak. Wow, gila ya. Keren, 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 keren. Gue sampai tepuk tangan. Gak maksudnya keren, keren. Ya, semoga amin, amin. Dia bisa dapetin orang yang lebih baik dan lo juga bisa Amin. dapetin orang yang lebih baik dan tentunya ya masing-masingnya bisa belajar dari pengalaman. Maksudnya ya sebenarnya nggak salah di lo nya juga dan nggak salah di dianya juga. Mungkin emang momennya aja yang belum tepat gitu. Kayak mungkin dia lagi banyak masalah banget gitu. Atau mungkin ketika dia nggak Hmm, terlalu banyak masalah, mungkin dia masih bisa lebih sabar karena dia sayang banget sama lo gitu. Tapi ya mungkin balik lagi, ya emang jalannya udah kayak gini dulu kali ya. iya, benar banget. Oke, Tias, thank you banget sekali lagi udah ngeluangin waktunya Oke, makasih Kak Dara. dan Udah semoga dengerin curhatannya. iya sama-sama. Sorry banget ya gue agak malam-malam ini jam 12-an telepon lo. Gak apa-apa. Sorry ya. Dan mungkin setelah ini lo bisa Hmm, lanjut istirahat lagi dan ketika lo mau tidur jangan lupa dengerin teman tidur ya. oke. Cepet, tetep promo banget ya orangnya. Oke, Tias sekali lagi thank you banget. Doa terbaik buat lo, Oke, jaga kesehatan amin. dan salam buat orang-orang terdekat ya. Bye bye Ya, makasih ya Tias. Kak. Sama-sama. Bye. Oke, itu cerita dari Tias ya, yang dimana ternyata kalimat itu benar kan. Jadi diutarakan atau disampaikan dari orang yang ngerasa kayak gue dulu salah deh. Kalimatnya kan jangan jadi obat untuk orang yang nggak mau sembuh gitu. Dan ya begitulah. Gue speechless sih sebenarnya tadi kayak gue bingung mau ngomong apa gitu loh. Kayak ya udah sih benar mungkin ini yang emang apa ya? Ya ini yang terbaik gitu untuk Tias dan pasangannya. Dan gue berdoa semoga Tias segera dipertemukan dengan orang yang lebih baik dan tentunya pasangannya juga mantannya ya dipertemukan dengan orang yang lebih baik juga dan akhirnya mereka berdua bisa bahagia di kehidupannya masing-masing. Oke, mungkin untuk episode, aduh sampai kenapa sih gue hobi banget tepuk-tepuk paha. Mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian ya. Dan buat lo yang mau bercerita itu bisa banget lo pantengin di Instagram gue.
Karena mungkin kedepannya gue bakal bikin live kali ya. Kalau Q&A takutnya nggak bisa ini, jadi pas live terus lo bisa cerita langsung DM aja ke Instagram gue gitu. Nanti gue cekin satu-satu dan gue bakal pilih cerita yang menarik yang bakal gue dengerin ceritanya secara langsung. Dan thank you juga yang udah nonton sampai detik ini. Thank you banget, semoga ada manfaat yang bisa lo ambil. Dan seperti biasa, kalau misalkan ada salah-salah kata dari gua ataupun dari Tias ketika bercerita atau ketika konten ini berlangsung, sorry banget. Semoga lo bisa maafin karena tujuan konten ini nggak lain gak bukan ya dibuat ketika lagi gabut, dan semoga lo lagi gabut dan ada manfaat-manfaat yang bisa lo ambil dari sini. Amin. Gue udah kayak ini banget ya presentasi, kenapa sih gue kangen kuliah banget kali ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini. Dan buat lo yang mau tidur, jangan lupa juga untuk dengerin podcast teman tidur. Ada di Spotify. Ini saatnya gue Dera pamit. Dan sampai jumpa di episode-episode Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye.